Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan lanjut materi, yaitu judulnya tentang persamaan nilai mutlak. Jadi pada pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, atau judul simpelnya itu persamaan nilai mutlak. Jadi pahami materi yang akan Ibu jelaskan ini, kemudian tulis di buku catatan. Lalu nanti jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya saat belajar di Zoom. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada materi prasyarat yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Ini di SMP kalian sudah belajar. Jadi untuk menyelesaikan suatu persamaan, itu kita harus mencari nilai dari variabel tersebut. Nah, kalau sudah dapat nilai variabelnya, jadi nanti kita akan uji apakah nilai nilai variabel yang kita peroleh tadi benar atau tidak. Caranya dengan memasukkan nilai X tersebut ke persamaan awal. Jika nilai dari ruas kiri dan ruas kanannya sama, itu berarti jawabannya benar atau nilai X-nya benar. Baiklah, ini langsung ke contoh soal terlebih dahulu. Ingat, ini baru materi prasyarat saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel berikut. Yang pertama, 3X kurang 2 sama dengan 4X tambah 5. Jadi kita akan mencari nilai X-nya di sini. Caranya, nah di sebelah kiri kan ada 3X. Sebelah kanan ada 4X. Kita kumpulkan yang sejenis. Jadi 4X ini kita bawa ke kiri. Karena ini positif, 4X-nya pindah ke kiri jadi negatif. Kemudian yang angka kita kumpulkan dengan angka yang tidak ada X-nya. Ini negatif 2. Ini negatif, ini kan milik 2. Jadi kita pindahkan ke kanan jadi positif. Jadi yang X-nya kita letak sebelah kiri, yang bilangan kita letakkan sebelah kanan seperti ini. Ini 4X positif, pindah kiri jadi negatif, min 2 di sebelah kiri, kemudian pindah kanan jadi positif. Kemudian baru kita operasikan. 3X kurang 4X itu hasilnya sama aja dengan 3 kurang 4. 3 kurang 4 itu hasilnya min 1. Karena ada variabelnya, berarti kita tulis min X. Ini artinya ada angka 1 di depan sini, tetapi tidak ditulis. Kemudian 5 tambah 2 sama dengan 7. Lalu ini kan di sebelah kiri X ini ada negatif. Kita mau mencari nilai X-nya. Jadi supaya jadi positif X-nya ini kita bagi dengan min 1. Negatif bagi negatif kan positif. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, mendapat perlakuan yang sama. Kita bagi dengan min 1. Dapatlah hasilnya X sama dengan min 7. Oke, kita sudah dapat nilai X. Kita harus memeriksa jawaban yang kita dapat tadi. Kita masukkan nilai X yang kita dapat ini ke dalam persamaan awal. Ini soal awal tadi. Jadi setiap yang ada X kita ganti dengan min 7. Seperti ini. 3, ini kan artinya perkalian 3X ini. 3 kali min 7 kurang 2 sama dengan 4 kali min 7 tambah 5. Kemudian kita kalikan seperti biasa, 3 kali min 7 itu min 21, kurang 2 sama dengan 4 kali min 7 itu min 28, tambah 5. Dapatlah hasilnya min utang 21, hutang lagi 2, berarti hutangnya bertambah 23. Yang sebelah kanan utang 28 dibayar 5, masih ada hutang 23. Nah, karena ini ruas kiri dan kanannya bernilai sama, sama-sama negatif 23, ini artinya nilai X yang kita peroleh tadi memenuhi atau benar. Ini M ini artinya memenuhi atau benar. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini tadi adalah X sama dengan min 7. Ini nilai X-nya yang kita tulis ya, bukan yang ininya. Lanjut ke contoh yang kedua.
2 kali 3x kurang 1 sama dengan 9 kurang buka kurung 2x tambah 3. Sama seperti tadi. Kalau ada seperti ini berarti kita harus kalikan ke dalam terlebih dahulu. 2 kali 3x sama dengan 6x, kemudian 2 dikalikan min 1 sama dengan min 2, sama dengan 9 kurang, ini tandanya kita kalikan ke dalam. 2x ini kan positif, berarti negatif dikali positif itu negatif. Jadi negatif 2x. Kemudian negatif dikalikan positif, positif 3, hasilnya juga negatif, min 3. Kemudian sama seperti tadi, kita kumpulkan yang ada x-nya sebelah kiri, bilangan kita pindahkan sebelah kanan. Ini negatif 2x sebelah kanan pindah ruas kiri jadi positif 2x. Lalu min 2 sebelah kiri kita pindahkan sebelah kanan jadi positif 2. 9 kurang 3 tambah 2. Kalau misalkan tetap di ruas yang sama, kayak ini kan 9 sama min 3 tetap di ruas kanan, maka tandanya tetap. Yang berubah itu kalau dia pindah ruas, min 2 jadi positif. Nah, baru kita operasikan, dapatlah hasilnya 8x sama dengan 8. Kemudian karena kita mencari nilai x-nya, supaya hilang 8 ini kan artinya perkalian 8 kali x. Nah, supaya jadi 1, sehingga nanti tinggal x saja, kita bagikan dengan 8. 8 itu dari sini. 8x bagi 8 itu kan 1 hasilnya. Jadi tinggal x, kemudian yang kanan 8 bagi 8 juga sama 1 juga. Lalu kita cek jawabannya. X sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan. Nah, setiap yang ada X kita ganti 1. Atau disubstitusi namanya, diganti. Kemudian, kalau seperti ini, kerjakan yang ada dalam kurung dulu. 3 kali 1, 3, dikurang 1, hasilnya 2. Jadi dikali dulu baru dikurang. Aturannya perkalian dulu baru penjumlahan atau pengurangan. Kemudian yang sebelah kanan 2 kali 1 itu 2 tambah 3 sama dengan 5. Dapat hasilnya 4 sama dengan 4. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti nilai X yang kita peroleh tadi memenuhi atau benar. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tadi adalah X sama dengan min 1. X sama dengan 1, maaf. Oke, jadi ini tadi langkahnya ke bawah ya. Ini yang ruas kiri pengerjaannya ke bawah, yang ruas kanan pengerjaannya ke bawah. Jadi bukan menyamping. Oke, materi prasyaratnya itu saja. Kemudian kalian harus tahu bagaimana cara menulis definisi nilai mutlak sebuah fungsi. Nah, perlu kalian ingat terlebih dahulu bahwa kemarin definisi nilai mutlak itu adalah, ini dia mutlak X sama dengan kurung kurawal X untuk X lebih dari sama dengan 0. Kemudian min X untuk X kecil dari 0. Contoh 1. Ini misalkan kita mau menulis definisi nilai mutlak dari mutlak X tambah 4. Maka jadinya seperti ini. Ini mirip seperti yang di atas tadi. Cuman kalau yang di atas kan yang ada dalam tanda mutlak cuma X. Makanya di sini hanya X. Jadi karena di sini yang ada dalam tanda mutlak adalah X tambah 4, maka ini juga X tambah 4. Sama dengan yang di sini. Kemudian yang di bawah kita tambah negatif. Kemudian harus ada tanda kurung ini. Nah, yang ini sama. X tambah 4, di sini X tambah 4, tandanya yang atas lebih dari sama dengan, yang di bawah kurang dari. Contoh yang kedua, mutlak 3 kurang 2X itu definisinya adalah 3 kurang 2X, ini positif ya, tidak ada tanda negatifnya. Kemudian yang bawah negatif buka kurung 3 kurang 2X. Ini juga sama, tandanya kalau yang di atas lebih dari sama dengan, yang di bawah kecil dari. Oke, lanjut. Ini dia materi inti, persamaan nilai mutlak. Jadi persamaan nilai mutlak itu artinya persamaan linear satu variabel yang di dalamnya itu memuat nilai mutlak. Jadi kita pakai tanda mutlak di sini. Kita
langsung ke contoh saja. Tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x kurang 3 sama dengan 5. Penyelesaian, jadi yang pertama kita definisikan dulu seperti yang tadi. Jadi definisinya adalah yang di atas itu untuk yang positif tetap 2x kurang 3. Yang bawah itu tambah negatif, kemudian buka kurung 2x kurang 3. Lalu ini soalnya mutlak 2x kurang 3 sama dengan 5. Jadi ada dua yang harus kita cari di sini. Yang pertama, untuk yang atas ini 2x kurang 3. Jadi pada bagian penyelesaian itu kita tidak menggunakan tanda mutlak lagi karena di sini sudah kita definisikan. Jadi kita pakai definisi yang kita tentukan tadi. Ini Ibu ambil dari yang atas, 2x kurang 3. Karena soalnya tadi sama dengan 5, tulislah sama dengan 5. Lalu sama seperti tadi nih, kita mau mencari nilai x-nya. Jadi 2x sama dengan min 3-nya pindah ke kanan jadi positif 5 tambah 3. 2x sama dengan 8. Kemudian supaya hilang 2-nya, kita bagikan dengan 2. 2 ini datanya dari sini, angka yang ada di depan x ini. Jadi kalau misalkan di sini 3x ya dibagi 3, kalau 4x ya dibagi 4, tergantung angkanya berapa yang di depan x itu. Lalu karena ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. Kalau persamaan itu, kanan kiri mendapat perlakuan yang sama. Dapat hasilnya x sama dengan 4. Oke, ini untuk yang 2x kurang 3 yang positif yang ini. Yang atas ini. Kemudian kita cari yang bawah ini. Untuk yang negatifnya. Min 2x kurang 3 sama dengan 5. Jadi 5 ini tetap ya tidak berpengaruh. 5 ini datanya dari soal tadi. Kalau sudah seperti ini kita kalikan ke dalam. Negatif kali positif, ini kan 2x ini positif. Negatif kali positif itu negatif, berarti negatif 2x. Negatif dikali negatif 3, hasilnya positif 3. Negatif kali negatif itu kan positif. Sama dengan 5. Nah ini sama ini langkahnya ke bawah. Bukan ke kanan, tapi ke bawah. Nah, ini min 2x, salin min 2x, kemudian 3-nya pindah ke kanan. Jadi min 5 kurang 3 itu hasilnya 2. Nah, karena di angka di depan x adalah min 2, supaya min 2-nya hilang, karena kita kan mau mencari x-nya saja. Kita bagi dengan min 2. Sebelah kiri dibagi min 2, sebelah kanan juga harus dibagi min 2. Dapatlah hasilnya, ini min 2 bagi min 2 itu 1, tinggal x. Yang kanan 2 bagi min 2 itu min 1. Kemudian kalau kita sudah dapat nilai x-nya, kita harus cek jawaban, supaya tahu apakah nilai x yang kita peroleh tadi benar atau tidak, memenuhi atau tidak memenuhi. Jadi yang pertama untuk x sama dengan 4 ini kita masukkan ke persamaan awalnya, ke soal awal. Nah ini jadi setiap yang ada x kita ganti jadi 4. 2 kali 4 kurang 3 sama dengan 5. Ini soal ya tadi. 2 kali 4 itu 8 kurang 3. Yang kanan tetap aja 5. Yang ini kan ke bawah. Prosesnya ke bawah. Nah, mutlak 8 kurang 3 itu hasilnya mutlak 5. Sama dengan 5. Mutlak 5 itu adalah 5 ke bawah hasilnya. Mutlak 5 hasilnya 5. Jadi karena kiri dan kanan nilainya sama-sama 5, berarti ini memenuhi nilai x yang kita peroleh benar untuk x sama dengan 4. Kemudian yang kedua, untuk x sama dengan min 1 sama kita masukkan ke persamaan awalnya. Nah ini jadinya 2 kali min 1 kurang 3 sama dengan 5. Oke, mutlak min 5 itu kan 5. Mutlak min 5 itu 5, yang kanan tetap 5 semua. Karena kiri dan kanan juga sama, maka memenuhi. Karena dua-duanya memenuhi, maka himpunan penyelesaiannya adalah min 1 dan 4. Yang diambil nilai x-nya ya, bukan yang ini tadi, bukan
nilai terakhir yang ini tadi, tidak. Kita ambil yang ininya, nilai X-nya. Kita kan tadi dari awal tujuannya mencari nilai X. Jadi begitu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh yang kedua, ini sebenarnya mirip. Cuman dia soalnya ini bisa beragam bentuknya. Kayak gini. Nah, ini 3X tambah mutlak X kurang 2 sama dengan min 6. Sama kayak tadi, kita definisikan dulu yang ada mutlak ini. Mutlak X kurang 2 kita definisikan terlebih dahulu. Kanan untuk yang positif, bawah untuk yang negatif. Ini kalau mau sekalian dikali bisa nih yang bawah. Kita kalikan ke dalam. Negatif kali positif X hasilnya min X. Lalu negatif kali negatif 2 itu hasilnya positif 2. Ini dia. Jadi kita cari satu persatu. Yang pertama untuk yang atas, untuk yang positif. Ini kurang ke bawah nih. Jadi ini soal awal. Kemudian pada saat penyelesaian, kalau kita sudah menggunakan definisi yang ini tadi, artinya kita tak pakai tanda mutlak lagi. Tandanya sudah berubah jadi kurung biasa. Jadi ini gunanya mendefinisikan nilai mutlak itu supaya tanda mutlaknya itu hilang. Nah, ini seperti biasa ini. Ini kan penjumlahan biasa, 3X tambah X kurang 2. Ini sama seperti tadi, nanti bisa dicek sendiri. Dapat hasilnya min 1. Kemudian kita cari yang kedua pakai yang bawah ini, untuk yang negatif. Nah, ini Ibu langsung pakai yang ini, karena sudah kita cari di atas tadi kan, yang ini. Jadi langsung masukkan min X tambah 2. Ini positif kali negatif, ini negatif. Kemudian positif kali positif, ini positif. Positif ini dikalikan tandanya ke dalam. Nah, nanti bisa dicek lagi yang ini, caranya sama kok dengan contoh 1. Oke, kalau sudah dapat nilai X, langsung kita cek jawaban kita, benar atau tidak. Jadi kita cek untuk X sama dengan min 1, masukkan ke soal awal atau persamaan awalnya. Setiap yang ada X, kita ganti jadi min 1. Ini dia, X-nya ganti jadi min 1, X-nya ganti jadi min 1. 3 kali min 1 itu min 3, kemudian ini min 1 kurang 2 itu min 3, ini dalam mutlak ya. Yang kanannya tetap aja tidak berubah. Nah, mutlak min 3 itu kan 3. Min 3 tambah 3, hutang 3 dibayar 3 itu kan 0. Kemudian yang sebelah kanannya itu min 6. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Ini artinya nilai X sama dengan min 1 tidak memenuhi. TM ini tidak memenuhi karena ruas kiri dan ruas kanannya berbeda. Kemudian yang kedua, untuk X sama dengan min 4. Sama, kita masukkan. Ternyata setelah dicari hasilnya ruas kiri dan ruas kanannya sama. Ini artinya memenuhi atau benar. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita ambil yang memenuhi aja. Yang ini dia yang memenuhi. X sama dengan min 4. Ingat yang diambil itu nilai X-nya, bukan yang ininya ya, bukan min 6 ini. X sama dengan min 4. Kenapa min 1 tidak termasuk himpunan penyelesaian? Karena tidak memenuhi. Saat dibuktikan tidak memenuhi. Begitu. Untuk contoh yang ketiga, nah kalau ada bentuk soal yang seperti ini, kanan kiri, ruas kiri dan ruas kanan itu sama-sama ada tanda mutlak, kita definisikan salah satunya saja. Ini yang Ibu definisikan adalah yang mutlak X kurang 2. Kalau kalian mau mendefinisikan yang sebelah kanan juga boleh, nanti hasilnya sama saja. Jadi sama seperti tadi, kita pakai yang pertama yang atas untuk yang positif, X kurang 2 sama dengan 2X kurang 1. Jadi kiri positif, kanan positif. Artinya tidak ada tanda negatif seperti ini. Ini kan sama seperti soal awal ini, cuman di sini sudah tidak ada tanda mutlak. Nah, kalau sudah seperti ini ya langsung diselesaikan seperti tadi. Kemudian kalau sudah dapat nilai X-nya untuk yang positif ini tadi, untuk nilai yang positif, cari untuk nilai yang negatif ini. Min X kurang 2. Min buka kurung X kurang 2.
Yang sebelah kanannya tetap aja 2x kurang 1. Karena yang kita definisikan tadi kan cuman x kurang 2 aja. Jadi yang sebelah kanan itu tetap positif, yang ini juga tetap positif. Yang berubah itu yang ini, yang kita definisikan tadi. Caranya sama seperti yang tadi, ini dapat nilai x-nya sama dengan 1. Nah, seperti Ibu bilang tadi kan kita definisikan salah satunya saja. Jadi yang ini tadi Ibu definisikan yang mutlak x kurang 2. Kalau misalkan Ibu definisikan yang 2x kurang 1, jadinya kayak gini. Untuk yang kedua ini ya, karena yang pertama tadi kan dua-duanya positif. Untuk yang kedua ini, yang negatif ini yang kita bahas. Jadi kalikan ke dalam, nanti kalian coba cek sendiri. Ternyata di sini hasilnya 1, x sama dengan 1, sama seperti yang di atas tadi, x sama dengan 1. Jadi terserah kalian mau mendefinisikan yang nilai mutlak sebelah kiri atau yang sebelah kanan, hasilnya pasti sama. Kalau sudah, nanti bisa diperiksa jawabannya. Kalau ruas kiri dan ruas kanan nilainya sama, artinya memenuhi. Kalau dua-duanya memenuhi, berarti kita tulislah himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu berapa tadi nilai x yang diperoleh? Min 1 dan 1. Tetapi kalau ada yang tidak memenuhi, tidak payah ditulis. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukup itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa kita bahas di Zoom. Sekian materi dari Ibu, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.